Baiklah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesis asam lemak. Jadi tujuan dari sintesis asam lemak ini untuk pembangunan membran sel, untuk penyimpanan energi biasanya dalam bentuk triasilgliserol, sama untuk membentuk hormon. Regulasinya itu ada dua cara allosterik, yaitu pakai inhibitor enzim, sama satu lagi ada secara hormonal. Nih, regulasi dari sintesis asam lemak itu ada pada enzim asetil-CoA karboksilase, di mana palmitoil nih dia menghambat banyaknya palmitoil menghambat kerjanya si asetil-CoA karboksilase, yaitu secara allosterik. Glukagon ini hormonal, berarti regulasi secara hormonal. So, ada juga sitrat ini mempercepat asetil-CoA karboksilase. Ada juga pada enzim yang di antara sitosol sama mitokondria itu karnitin acyl transferase kan. Ada yang 1, 2, 3. Itu juga untuk regulasi metabolisme asam lemak. Terus yang keempat itu kita juga butuh ke enzim sama kofaktor. Ada vitamin B7. Jadi untuk yang mau tahu fungsi dari vitamin B7 itu ada pada sintesis asam lemak. Fungsinya ya, salah satu fungsinya itu NADPH, ini dari siklus pentosa fosfat. Mangan sama magnesium juga untuk kofaktor. Terus enzimnya ini berbentuk dimer. Jadi supaya enzim namanya fatty acid sintase ini bisa bekerja, ini harus terbentuk dalam satu bentuk. Nah, bentuknya disebut dimeric form. Jadi semuanya harus dibentuk bersamaan. Nah, nggak bisa satu-satu enzimnya kerja. Nah, jadi langkah pertama ini committed step dari sintesis asam lemak, yaitu perubahan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Jadi ini cuman CH3-nya ngelepas hanya satu, jadinya COO diganti COO, terus ini CH2, ini CH3 jadi CH2. Terus berdekatan sama ini masih pakai koenzimnya masih asetil-CoA ya. Nah, semuanya diganti jadi ACP, jadinya malonyl ACP. Nanti sini diganti jadi malonyl ACP. Terus ada nanti kita juga butuh satu lagi asetil ACP, tapi itu diikat langsung sama enzimnya, sama ketoasil sintase. Jadi dari sini kita punya satu lagi ya, asetil-CoA satu lagi. Kita punya satu lagi. Nah, ini diganti jadi asetil ACP. Terus kita juga punya malonyl, ini nanti jadi malonyl ACP. Asetil-CoA jadi asetil ACP, malonyl-CoA jadi malonyl ACP, nanti digabungin. Jadi langkah pertama itu ada asetil ACP ini badan keton ya. Kenapa bisa disebut keton? Karena ada oksigen pada rantai karbon, yang dimana itu ada double bond di sini. Lihat tuh, ada double bond pada tengah-tengah. Disebutnya asetoasetil ACP atau beta ketoasil ACP. Kenapa disebut beta ketoasil ACP? Karena jadi ini penamaan rantai-rantainya. Ini rantai 1 alfa, ini beta. Nah, jadi ada badan keton pada urutan yang beta. Ini kan yang beta nih. 1 alfa beta, ini yang beta, ada badan ketonnya di situ. Jadi salah satu badan keton ya. Misalnya kayak yang di sini ada 3 atom karbon sama ada 1 oksigen. Jadi ini kenapa dinamain substratum pertama disebut beta ketoasil ACP. Ini ada berikatan sama enzimnya. Nah, terus yang kedua kita ada beta hidroksibutiril ACP. Ini di sini kita ngambil NADPH ya. NADPH ini dapat dari siklus pentosa fosfat, sama kita ngambil 1 H+ ini. Berarti kayak radikal bebas. Nah, kita punya beta hidroksibutiril ACP. Kenapa sebut butiril? Karena sudah ada 4 atom karbon. Hidroksi ini karena pada rantai yang 1 ini alfa, ini beta. Nah, pada rantai yang beta ini terdapat gugus hidroksi atau OH. Terus beta hidroksibutiril ACP ini diubah menjadi krotonoil ACP.
dengan enzim beta hidroksibutiril ACP reduktase. Ini melepas air ya. Iya, enggak, ini butuh air. Ini melepasnya. Jadi dia melepas H2O. Jadi yang terjadi nih, dia melepas, pokoknya hidrogennya lepas di rantai yang satu, yang alfa. Yang penting yang alfa nih lepas, hidrogennya lepas. Terus ini namanya, nama lainnya nih, ini kan ini rantai 1 alfa beta. Atau enggak ini bisa juga 1 alfa beta kan. Bisa juga 1, 2, 3 juga bisa. Tapi biasanya sebut 1 alfa beta. Tapi ini untuk penamaannya aja ya. Ini namanya kan krotonoil ACP. Bisa juga dinamain 2,3 trans enoil ACP. Jadi nama lain dari krotonoil ACP itu 2,3 trans enoil ACP. Kenapa? Karena di antara rantai 2 sama 3, 1, 2, 3 ada double bond. Maka dinamain 2,3 trans. Ya tau lah trans itu apa. Terus krotonoil ACP dirubah menjadi butiril ACP. Ini udah asam lemak yang sangat pendek ya teman-teman. Sangat-sangat mudah. Pakai CH3, CH2. Ini nanti bakal diulang lagi. Jadi dari asetoasetil ACP menjadi beta hidroksibutiril ACP, jadi krotonoil ACP atau 2,3 trans enoil ACP. Terus ada juga butiril ACP. Ini yang ini nih 2,3 trans enoil ACP ini kayaknya sama intermediatnya dari beta oksidasi ya. Sama ini juga sebenarnya hampir semua sama, tapi jadi reverse aja sih. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.